warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan yang berkah ini insyaallah. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya saya berterima kasih kepada para hadirin yang berkenan untuk hadir dan mendengarkan sedikit tausiah dari saya, walaupun saya bukan orang yang paling baik dari diantara hadirin sekalian, tapi tidak apa-apa, kita berbagi ilmu bersama. Jadi saya insya Allah akan menjelaskan syarah tentang hadis pertama pada hadis Arba'in An-Nawawi yang dibuat dan disusun oleh Imam An-Nawawi. Sebenarnya hadis ini sudah banyak yang mengetahuinya, tapi mari kita ulang agar kita tetap mengingat hadis ini, karena hadis ini termasuk hadis yang penting. Pertama-tama saya bacakan hadisnya dulu. Bismillah. Qala al-muallif rahimahullah, al-hadisul awal an Amiril Mu'minin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa wa man kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih wa hijratuhu ila Allahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imratin yankihuha wa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Jadi di hadis ini diceritakan bahwasannya niat itu sesuatu yang sangat penting adanya. Dari niat tersebut sesuatu yang penting, sesuatu yang bahkan seperti hijrah. Hijrah itu pahalanya sebagaimana disebutkan seperti menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Tapi hijrah ini jikalau dilakukan dengan niat yang tidak baik atau niat yang salah, tidak berniat karena Allah Subhanahu wa taala, maka hijrah itu tidak mendapat apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di sini kenapa disebutkan seorang jika hijrah untuk dunia atau untuk seorang perempuan yang ingin dinikahi olehnya, itu di sini sesuatu yang tercela. Karena dia seakan-akan menampakkan bahwasannya dia itu berhijrah karena Allah Subhanahu wa taala, padahal niat dia itu tersembunyi. Ada suatu niat yang dia sembunyikan. Tapi hukum asalnya kalau kita berniat untuk mencari nafkah, berniat untuk menikahi, itu tidak mengapa. Dan di sini pula mengapa Imam Nawawi rahimahullah mengawali bukunya dengan hadis innamal a'malu binniyat. Karena Imam Nawawi rahimahullah taala mengikuti apa-apa yang diajarkan oleh guru-guru beliau dari sebelumnya. Dan ini juga suatu penekanan kepada penuntut-penuntut ilmu agar memperbaiki dan memperbagus niat-niat mereka dalam menuntut ilmu. Jadi qala Ibnu Rajab hadal hadis salasul ilm wa yadkhulu fi 70 baban minal fiqh. Jadi dia itu termasuk usul-usul Islam yang 3. Dari hadis ini 1 dari 3 hadis-hadis tersebut. 3 hadis-hadis tersebut adalah hadis ini, innamal a'malu binniyat. Hadis kedua, man ahdatsa fi amrina
ma laysa minhu fahuwa rad. Dan hadis ketiga, al halalu bayin wa inal harama bayin. Dan bahwasannya niat ini, walaupun kita hanya berniat untuk melakukan suatu ibadah dan kita belum mampu melakukannya, insya Allah sudah dihitung pahala yang sempurna dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan jikalau kita sudah berniat, kita beramal, maka pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini kenapa diulang dua kali? Innama al-a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Sebenarnya kalau kita lihat dari sisi arti, keduanya mempunyai kesamaan yang mirip, yaitu sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya semua seorang itu terhadap apa yang dia niatkan. Jadi kalau yang pertama ini adalah syarat amal. Jadi suatu amalan itu harus didasari dengan niat yang benar. Dan kalau yang kedua, ini adalah merupakan konsekuensi dari sebuah niat itu sendiri. Yaitu niat itu sebagai tujuan untuk mendapatkan suatu amalan yang diridhoi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan qala aidan fi taujihi kalami al-Imam Ahmad. Jadi Imam Ahmad telah berkata, fa inad din kulluhu yarji ila fi'l ma'murat wa tarkul mahdhurat wa tawaqquf 'an syubhat. Jadi dalam agama ini semuanya ini kembali kepada berbuat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW, serta meninggalkan apa-apa yang dilarang olehnya, dan berlepas diri atau berhenti dari suatu-suatu yang meragukan bagi kita semua. Dan ada suatu kaidah yang menyatakan bahwasannya al-ibadat ahlul ghaflah adat wal adat ahlul yaqdah ibadat, yang artinya ibadah dari seorang yang lalai itu merupakan suatu kebiasaan dia saja, dan suatu kebiasaan dari orang-orang yang memang bukan orang lalai dan orang yang memang soleh dan lain sebagainya, itu adalah ibadah. Contohnya seperti apa? Misalkan orang-orang yang lalai dan cuman mengikuti saja, seperti ketika orang sholat, orang itu hanya melakukan kebiasaan dia sebagaimana orang-orang muslim yang lain sholat, padahal dalam hatinya tidak ada keinginan untuk sholat, atau keinginan untuk sholat itu seperti hanya mengikuti yang lain-lainnya. Dan bagaimana jikalau kebiasaan orang-orang yang soleh itu seperti dia sholat, bersedekah, dia makan itu asalkan bisa berniat ibadah jikalau diniatkan untuk beribadah pula. Jadi kita makan untuk mendapatkan kekuatan untuk beribadah, itu bisa dihitung ibadah dan pahala. Dan syarat dari kata innamal a'malu binniyat, yang pertama innama khawasatun fi qurab, yaitu khusus pada ibadah-ibadah saja. Kalau perkataan yang kedua innama lil umumi fi kulli amal, yaitu seluruh amalan-amalan kita semuanya. Dan sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung pada niatnya.
untuk mengkhususkan antara ibadah-ibadah seperti mengkhususkan sesuatu ibadah dari ibadah yang lain, yang wajib dengan yang wajib ataupun yang sunnah dengan yang wajib. Yang kedua, pengkhususan dari ibadah antara ibadah dengan suatu amalan biasanya. Seperti mandi biasa dengan mandi janabah itu berbeda. Jadi fal a'malu fi nafsi salahuhu wa fasaduhu wa ibahatuhu bihasbin niyatil hamil alaihi al-muqtadiyah liwujudihi. Maka amalan itu sendiri, baiknya, buruknya, bolehnya, itu tergantung pada niat apa yang tergantung di dalamnya dan apa-apa yang mengarah kepada itu. Jadi kesimpulannya, kita sebagai seorang muslim sepatutnya dan seyogyanya bagi kita untuk meniatkan seluruh amalan-amalan kita, walaupun amalan itu kecil, sesuatu yang ada setiap hari kita makan, kita minum, dan lain sebagainya, jika didasari dengan niat yang baik dan benar, insya Allah mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sekiranya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada para hadirin yang telah mendengarkan saya sampai akhir. Semoga kita dipertemukan dengan Ramadan tahun depan. Amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.